Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ketemu lagi dalam perkuliahan statistik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah teknik analisis korelasi poin base real. Setelah perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat 1. Mengetahui definisi dan kegunaan teknik korelasi poin base real. Yang kedua, mahasiswa dapat menghitung teknik analisis korelasi poin base real. Mari kita belajar dulu pengertiannya. Yang pertama, bahwa teknik analisis korelasi base real adalah teknik analisis bivariate, berarti menggunakan dua variabel X dan Y, yang biasa dipergunakan untuk mencari korelasi antara variabel kontinu dan diskrit. Jadi ciri dari poin base real yaitu variabelnya kontinu dan diskrit. Variabel kontinu itu nanti adalah berurutan, diskrit itu adalah perbedaan yang mencolok. Teknik ini juga digunakan untuk menguji validitas item atau validitas soal, yaitu korelasi antara skor hasil tes untuk tiap butir dengan skor hasil totalitas. Disebutkan bahwa korelasi ini adalah kontinu datanya berurutan, yaitu nanti diwakili dengan ini skor hasil tes itu nanti nilainya ada yang 0 sampai 10, ada yang 0 sampai 100, sehingga ini datanya kontinu untuk yang X-nya. Sedangkan yang Z-nya itu adalah diskrit murni, yaitu ini tiap butir soal. Untuk membuat soal, siswa hanya ada dua kemungkinan, yaitu betul dan salah. Kemungkinan menjawab betul dan salah ini disebut dengan data diskrit murni. Lambangnya adalah ini RPBI, yaitu korelasi poin base real. Sedangkan interpretasinya sama, yaitu kita konsultasikan dengan produk momen dengan DF-nya ini, DF sama dengan N kurangi NR. Jika R hitungnya lebih besar atau sama dengan R tabel, berarti korelasi yang signifikan. Kalau lebih kecil berarti tidak. Rumusnya demikian, yaitu RPBI atau poin base real yaitu MP mean atau rata-rata proporsi atau mean dari peserta didik yang betul dikurangi mean total, rata-rata total, dibagi dengan SDT standar deviasi dikalikan akar dari P per Q, di mana P adalah proporsi betul, Q-nya adalah proporsi salah, sehingga ini nanti kita hitung terlebih dahulu. Sehingga ini dapat kita lihat untuk mencari validitas soal. Jadi soal itu yang kita buat itu valid dan tidaknya itu harus lewat uji. Kita uji dulu dengan uji coba. Setelah diuji cobakan lalu diolah. Mengolahnya itu pakai statistik poin base real, sehingga nanti sebagai variabel X adalah variabel diskrit murni, yaitu siswa itu menjawabnya betul nanti kasih nilai 1, kalau menjawabnya salah dikasih nilai 0. Sedangkan variabel Z, variabel kontinunya, yaitu skor yang diperoleh siswa dari 0 sampai 10 atau 0 sampai 100. Jadi ini ciri dari korelasi produk momen. Variabel X-nya diskrit, variabel Z-nya adalah kontinu. Contohnya demikian. Jadi ini ada 10 anak A sampai J. Kita mau menguji soal pilihan ganda. Kita membuat 10 soal ganda, pilihan ganda ini. Soal pertama, kedua sampai 10 kita ujikan pada 10 anak A sampai J ini. Kalau anak itu menjawab betul maka kasih 1. Kalau anak menjawab salah 0. Berarti kalau ini si A 1 betul, nomor 2 salah, nomor 3 betul, nomor 4 salah, 5 betul, 6 salah,
7 betul, 8 salah, 9 betul, 10 betul. Ini sebagai data diskrit, jadi anak itu hanya menjawab betul atau salah. Sedangkan nilai skor totalnya ini sebagai data kontinu, si A berapa, si B berapa, dan seterusnya, ini berupa data kontinu. Jadi sekali lagi, produk Mamen cirinya yaitu X atau data pertama adalah kontinu, betul salah, yang kedua skor yang diperoleh. Kita lihat untuk perhitungannya, ini rumusnya RPBI MP min proporsi yang betul, ini min total, ini standar deviasi, ini P, ini Q. Kita lihat ini ada anak, ini ada 10 anak, ini ada 10 soal, sehingga kita hitung dulu untuk skor anak. Jadi kita jumlahkan, si A yang betul 6, si B 4, si C 9, si D 7, dan seterusnya. Ini yang diperoleh skor dari anak ini sebagai data kontinunya. Ini skor anak. Sedangkan ini nanti adalah sebagai data diskritnya. Sehingga diperoleh ini skornya anak sini, jumlah ini rata-ratanya adalah, sehingga ini rata-rata totalnya XT dibagi N, XT-nya ini 60 dibagi 10 anak. Ini 10 anak, sehingga XT-nya ini adalah 6. Selanjutnya adalah kita mencari SDT, standar deviasi total. Rumusnya demikian ini. Sigma X kuadrat, ini kita X-nya kita kuadratkan ketemu ini. Jadi ini data X-nya ini kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan, setelah itu ketemu ini. Sehingga X sigma X kuadrat ini kita masukkan 396 di sini bagi 10. Sedangkan sigma X ini adalah tadi itu 60. Kita 60 masukkan sini dibagi 10. Sehingga di sini 396 dibagi 10 yaitu 39,6. Yang ini 60 bagi 10 berarti 6 kuadrat 36. Sehingga 39,6 dikurangi 36 adalah 3,6. Lalu di akar ini ketemunya ini. Jadi ini ketemu SDT-nya. Setelah ketemu SDT, maka ini kita mencari proporsi yang betul. Jadi ini nomor 1, jawaban yang betul 7, maka proporsinya adalah 7/10 karena jumlahnya 10 soal. Sehingga proporsi yang betul ini 7/10, 0,7, otomatis proporsi yang salah adalah 0,3 atau 1 dikurangi 0,7, 0,3. Soal nomor 2, yang betul adalah 5 dari 10, maka proporsinya setengah. Yang betul, yang salah adalah setengah juga. Soal nomor 7, yang betul 6 dari 10 soal, maka proporsi yang betul 0,6, yang salah 0,4. Soal nomor 4 itu proporsi yang betul 8, maka untuk proporsi betul 8/10, 0,8, yang salah 0,2, dan seterusnya sampai soal yang ke-10, yaitu yang betul 6, proporsi betul 0,6, proporsi salah 0,4. Selanjutnya kita mencari min yang betul, ini rata-ratanya betul. Jadi ini untuk yang MP. Untuk mencari MP soal nomor 1, ini 1, ini adalah 6 X-nya, maka ini 6. Terus yang betul yang kedua adalah sini adalah 4. Ini adalah yang ketiga ini, yang C ini adalah 9, sehingga
6 ditambah 4 ditambah 9. Terus ini yang betul juga ditambah 8. Terus ini kalau ini 0 berarti salah, tidak ditambahkan. Terus yang ini G ini betul, maka tambahkan, tambah 8. Ini 1 betul, tambahkan 6. Ini J betul, tambahkan 3. Sehingga untuk MP soal nomor 1 itu adalah ini G8, ini yang soal yang betul ini, yaitu 6 tambah 4 tambah 8 tambah 8 tambah 6 tambah 3 dibagi 7, karena ini adalah yang betul, ini ada 7. Nah ini sehingga MP-nya 6,29. Untuk MP yang soal 2, jadi untuk yang 00 yang jawaban salah kita abaikan, kita tidak hitung, kita hanya menghitung rata-rata yang betul. Berarti ini pada C, pada D, pada G, pada H, pada I. Kita jumlahkan X-nya, sehingga untuk yang nomor 2 yaitu yang betul ini, sini yang ini 9, lalu yang sini 8 tambah lagi tambah 8 tambah 6 dan tambah 4, lalu dibagi ini 5, sehingga MP-nya ini dibagi 5 ketemunya 6,8. Dan juga kalau kita menghitung MP untuk soal 10, maka yang kita hitung ini A, ini 1, dapat 1 berarti 6, ini karena kosong maka tidak, tambah ini 9, tambah 7, ini tambah 8, ini kita tidak tambahkan karena salah, ini tambah 8, tambah 6, setelah itu kita tambahkan lalu dibagi dengan 6, sehingga ketemunya 7,33. Setelah ketemu MP ini berarti kita lihat ini MP sudah ketemu, MT sudah ketemu, SDT sudah ada, P sudah ada, Q sudah ada. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, ternyata ini RPB untuk nomor 1 0,2. Ini yang soal nomor 2, ini soal 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, 8, 9, 10. Ini angka-angka R poin B serialnya setelah dimasukkan ke dalam rumus. Sehingga setelah ketemu RPBI, lalu kita lihat DF-nya. Untuk DF, kita lihat derajat deviasi. Kita lihat DF-nya, DF N kurangi daya beda, sehingga soalnya ada 10. Ada 2 variabel X dan Y2, sehingga ini 8. Pada tingkat kepercayaan 95% ketemunya 0,6. Tingkat kepercayaan 99% 0,7. Kita lihat untuk yang soal 1 0,2. Berarti ini tidak ada korelasi sehingga tidak valid. Ini juga di bawah, ini di bawah. Kalau ini di atas berarti ini valid. Ini di bawah, di bawah, di bawah. Ini di atas, ini di bawah, ini di atas. Sehingga ini yang valid ini yang ini. Kita lihat 0,8, 0,8. Sedangkan yang di bawah 0,6 itu soalnya tidak valid. Jadi kita lihat ini yang valid ini ada 1, 2, 3. Itu silahkan nanti dicoba. Jadi ini soalnya dari 10 soal itu yang valid meyakinkan itu ada 3 yang valid. Nah ini tapi kurang meyakinkan ada 1, sedangkan sisanya yaitu ada 6 soal yang tidak valid. Nanti silahkan dicoba menghitung secara manual atau dengan Excel. Kami kira cukup untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.